Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Harga cabai kembali naik tajam. Pencurian di sebuah klinik kecantikan yang video rekamannya beredar di media sosial ternyata hanya rekayasa. Kantor pabrik perkebunan sawit dirusak warga, hingga polisi aktif tertangkap saat membawa ratusan kilogram ganja atas suruhan narapidana. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Selama 2 hari terakhir, harga cabai di Padang kembali pedas. Saat ini, cabai merah dijual Rp75.000 per kilogram, naik 50% dari harga sebelumnya yang dijual Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Selain cabai merah, cabai hijau juga mengalami kenaikan dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Oyon, salah seorang pedagang cabai di Pasar Simpang Tabing, Koto Tangah Padang, pada Kamis siang mengatakan kenaikan harga cabai terjadi sejak 2 hari lalu. Selain cabai, bawang merah juga mengalami kenaikan yang fantastis, lebih dari 200%. Saat ini dijual Rp60.000 per kilogram. Sebelumnya, bawang merah hanya dijual Rp20.000 per kilogram. Saat sekarang harga agak melambung daripada biasanya kan. Udah 2 hari ini harga cabai melambung dari 50 ke 70. Itu udah 2 hari ya Pak ya? Udah 2 hari 70. Omset terimbas. Orang pada kaget kan. Daripada istilahnya biasa beli 1/4, kalau dia butuh biasa on. Mengurangi harga beli. Jumlah harga beli itu dikurangi dia. Dampak kenaikan harga itu, ibu-ibu rumah tangga mengurangi jatah pembeliannya. Jika biasanya membeli 1/4 kilogram, saat ini mereka hanya membeli 1 on saja. Salah seorang konsumen yang juga mahasiswi mengatakan, sejak usai lebaran, ia bersama teman kosnya patungan untuk membeli peralatan bumbu dapur, seperti cabai dan bawang. Hal itu bertujuan untuk menghemat pengeluarannya. Merasa terbebanin gitu Pak. Biasanya kan kalau kami biasanya mahasiswa karena sering ada kegiatan kampus, seringnya beli nasi di luar, itu naiknya harganya tuh lebih naik, tinggi naiknya. Biasanya 10.000 jadinya 13, 14 gitu. Iya, jadi lebih mending masak juga karena ada waktu luang juga. Masyarakat dan pedagang berharap agar pemerintah melakukan operasi pasar untuk menekan harga cabai dan bawang agar turun kembali seperti sebelumnya. Robiham melaporkan dari Padang. Akibat hujan deras yang mengguyur daerah Koto Balingka, Pasaman Barat, sebuah jembatan tambang Padang patah 2 karena salah satu pondasinya ambles. Hujan deras itu mengakibatkan sungai tambang Padang meluap dan menghantam pondasi jembatan hingga ambles. Akses jalan ke pusat kecamatan dan kabupaten terputus, tidak bisa dilewati kendaraan. Jembatan ini merupakan jalan penghubung utama antara Kecamatan Koto Balingka menuju Kecamatan Rana Batahan maupun menuju pusat kabupaten atau sebaliknya. Karena akses lalu lintas warga terhambat, seorang tokoh masyarakat Pasaman Barat memperbaiki jembatan itu dengan mengerahkan alat berat. Yang perbaiki, kita timbun, kita bagusi, pokoknya layak lah untuk dilewati oleh mobil gitu ya, atau masyarakat terbantu gitu. Kenapa saya mau memperbaikinya? Karena
saya merasa bertanggung jawab, ya, dan merasa terpanggil, ya, karena itu salah satu tugas kita, bukan tugas pemerintah saja, termasuk tugas masyarakat. Sedangkan perbaikan dari pemerintah Pasaman Barat baru bisa dilakukan setelah Dinas PUPR setempat menganggarkannya dalam APBD Pasaman Barat pada APBD perubahan di bulan Oktober mendatang. Sekarang dalam pelaksanaan penanggulangan sementara, Panlanjar juga sudah menurunkan alat berat 2, kemudian juga termasuk juga korak-korak. Nanti itu Kita nanti kita anggarkan di APBD perubahan di bulan Oktober atau termasuk perencanaan tanggal. Dan mungkin pelaksanaannya cepat mungkin akan kita tanggapi dari pemerintah daerah. Karena jembatan masih dalam tahap perbaikan, warga terpaksa menggunakan jalan alternatif yang hanya bisa dilewati dengan sepeda motor. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Seluruh warga Kota Solo sepertinya tidak perlu lagi memikirkan biaya untuk membayar angsuran bulanan jaminan kesehatan nasional dari BPJS. Pasalnya, angsuran bulanan itu telah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Kota Solo. Seperti yang dilaksanakan di Puskesmas Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah pada hari Kamis. Pasien yang berasal dari Kota Solo dan telah memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dari BPJS Kesehatan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa perlu memikirkan biaya bulanannya. Menurut warga, syarat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis tersebut adalah warga Kota Solo yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga. Selanjutnya, mereka mendaftarkan diri di kantor lurah setempat, kemudian diajukan ke kantor Dinas Kesehatan. Ya maksudnya kan kita udah punya KTP BPJS, itu tidak dipungut biaya. Kita ajukan sama di kantor lurah, terus diurus ke Dinas Kesehatan. Menurut petugas kesehatan Puskesmas Tanah Garam, semua pasien yang telah terdaftar JKN mendapatkan pelayanan gratis di puskesmas ini. Bagi mereka yang merupakan warga Kota Solo dan telah mempunyai kartu JKN, semua biaya pelayanan kesehatannya ditanggung oleh pemerintah Kota Solo. Kita melanjutkan pelayanan gratis itu untuk semua pasien yang terdaftar sebagai peserta JKN. Nah, untuk seluruh warga Kota Solo itu sebenarnya kan sudah ada tanggungan dari Pemkot ya untuk menanggung mereka secara gratis. Tapi dengan syarat mereka harus melapor dulu. Jadi yang belum memiliki kartu JKN, biasanya kita anjurkan untuk melapor ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan kartu JKN-nya. Menurut pemerintah Kota Solo, program pelayanan kesehatan gratis ini telah dimulai sejak tahun 2021 yang lalu dan telah 100% pada akhir tahun 2023. Bagi warga kota yang telah terdaftar, seluruh biaya premi bulanannya ditanggung oleh pemerintah Kota Solo. Karena secara sistem, KTP mereka telah terkoneksi secara langsung dengan layanan kesehatan gratis, sesuai dengan standar layanan BPJS. Yang selama ini bagi masyarakat kita masih ada yang mandiri, membayar beban premi bulanannya. Nah, ini semua warga Kota Solo sudah kita masukkan dengan KTP Kota Solo tersebut sudah terkoneksi langsung dengan layanan BPJS gratis, di mana semua yang ada berKTP Kota Solo secara sistem nanti akan terkoneksi langsung dengan layanan BPJS gratis. Kita mulai program ini dari awal 2021, clear sampai dengan layanan 100% tersebut di akhir tahun 2023 lalu. Untuk pasien yang rawat inap, pemerintah Kota Solo hanya menanggung fasilitas kamar kelas 3 saja. Jika pasien ingin dirawat di VIP atau selain kelas 3, maka keluarga pasien harus menanggung sendiri biaya tambahan fasilitas kamar itu. Sedangkan biaya obat dan biaya medis lainnya tetap ditanggung pemerintah Kota Solo. Garnadi melaporkan dari Kota Solo.